Pak Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Berita, alhamdulillah sehat luar biasa. Pak Dwi sedang sibuk tidak ini? Maaf, bisa mengganggu waktunya sebentar? Tidak begitu Berita, hari ini baru koreksi hasil pengamatan anak-anak. Maaf, ada yang mau Berita sampaikan? Begini Pak Dwi, saat ini kan saya akan melaksanakan kegiatan observasi seperti yang telah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Pak Dwi. Supervisi ini bertujuan untuk membantu mengembangkan kompetensi Pak Dwi dalam kaitannya dengan kompetensi mengajar. Hari ini sebagai tahapan pra-observasi, saya ingin tahu kesiapan Pak Dwi untuk melaksanakan pembelajaran besok yang akan kita lakukan pada tahap observasi. Apa yang Pak Dwi harapkan dari pembelajaran besok? Yang saya harapkan dari kegiatan pembelajaran besok Berita, supaya kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, anak-anak juga dapat memahami materi yang saya sampaikan sehingga tujuan pembelajaran akhirnya bisa tercapai. Saya berharap Pak Dwi besok itu tidak merasa terbebani dengan kegiatan observasi. Pak Dwi bisa menyajikan pembelajaran dengan nyaman tanpa merasa terganggu dengan kehadiran saya. Ya Bu, baik, siap. Kalau boleh tahu, besok Pak Dwi akan menyampaikan materi tentang apa? Materi yang akan saya sampaikan besok adalah tentang kelipatan bilangan. Ya. Jadi itu matematika dengan materi kelipatan bilangan ya Pak Dwi? Betul sekali Bu, sesuai dengan materi pembelajaran pada minggu ini. Nah itu Pak, tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari pembelajaran besok itu apa Pak? Jadi untuk konsep materi kelipatan bilangan ini anak dapat memahami konsep perkalian. Jadi cara untuk menentukan kelipatan bilangan dengan cara perkalian. Nah dengan begitu harapannya anak-anak akan dengan mudah mengerjakan soal-soal di tahap berikutnya. Tentunya Pak Dwi telah melakukan beberapa persiapan Pak terkait pembelajaran yang akan Pak Dwi sampaikan. Nah, apa saja persiapan Pak Dwi yang bisa dilakukan sampai hari ini Pak? Selain materi yang ada di buku teks Berita, saya sudah menyiapkan beberapa materi berupa tayangan video, kemudian terkait dengan konsep perkalian. Saya juga sudah menyiapkan lembar diskusi. Jadi selain itu ada lembar pengamatan juga, serta soal-soal evaluasi yang dikerjakan secara mandiri. Tentunya dari materi yang Pak Dwi rencanakan, materi apa ini yang masih dianggap sulit oleh murid atau Pak Dwi sendiri merasa kesulitan dalam menyampaikannya? Jadi ada beberapa anak Berita di kelas itu ada yang belum lancar dalam berhitung, sehingga pemahaman anak tentang konsep perkalian masih kurang begitu maksimal. Ya, Pak. Kalau terkait dengan hal tersebut, tentunya kan Pak Dwi telah menyiapkan strategi atau model yang akan Pak Dwi gunakan terkait dengan materi tersebut. Coba Pak Dwi mungkin bisa ceritakan secara singkat pembelajaran yang akan disampaikan. Baik. Jadi langkah awal adalah melalui menyampaikan materi secara lisan dahulu, sambil saya beri contoh untuk soal beserta pengerjaannya. Kemudian setelah materi secara lisan akan saya tampilkan video pembelajaran dan selanjutnya anak-anak akan berdiskusi secara kelompok. Nah terus Pak, bantuan seperti apa yang akan Pak Dwi berikan kepada anak terkait hal tersebut Pak? Ya, jadi bantuan yang akan saya berikan adalah pada saat pendampingan pada kegiatan diskusi, apabila ada kelompok yang belum paham, maka kelompok tersebut dipersilahkan untuk bertanya. Jadi Pak Dwi telah merencanakan sedetail mungkin ya Pak apa yang masih kurang. Nah, menurut Pak Dwi sendiri mau dilengkapi kapan? Apa mungkin Pak Dwi memerlukan bantuan siapa untuk melengkapinya? Oh ya, setelah saya cek kemarin Berita, maaf ini saya rasa sudah cukup. Sudah cukup ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang ingin Pak Dwi sampaikan terkait dengan supervisi, tentunya ada kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, kira-kira yang bisa saya bantu ini berkaitan dengan area pengembangan apa Pak? Yang Pak Dwi ingin mengembangkan atau meningkatkan? Baik Berita, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan terutamanya adalah kompetensi pedagogi, di mana saya harus memiliki kemampuan atau keterampilan agar bisa mengelola proses pembelajaran
dan interaksi belajar mengajar dengan murid. Nah, sebagai contoh, pada saat diskusi kelompok, karena masing-masing kelompok itu terdiri dari anak yang berbeda keaktifannya, saya akan berusaha agar dalam kelompok tersebut semuanya bisa aktif. Yang saya tangkap Pak dari kemampuan mengajar yang pedagoginya dan kompetensi sosial emosional. Ya, bagus sekali Pak. Nanti akan saya juga bantu dalam proses observasi dan pasca observasi. Ya, baik Bu, terima kasih. Nah, dari kompetensi yang ingin dikembangkan, tentunya Pak Dwi ada strategi dalam diri Pak Dwi sendiri untuk mencapai kompetensi itu. Pak Dwi bisa jelaskan? Untuk kompetensi pedagogi, saya sudah mempersiapkan pembelajaran dengan berbagai sumber, baik itu buku teks ataupun melalui penayangan video. Selain itu, untuk teknik agar anak paham dengan materi yang saya sampaikan, itu saya mengajak anak untuk melakukan diskusi kelompok dengan harapan semua anak bisa aktif belajar. Terkait dengan kompetensi sosial emosionalnya Pak, bagaimana ini? Ya, harapan saya berita dalam pembelajaran besok untuk anak-anak dapat belajar dengan kolaborasi, menerapkan keterampilan berrelasi, bisa menghargai pendapat teman dan dalam meningkatkan kesadaran sosial. Selain itu juga dapat meningkatkan percaya diri dalam belajar dan untuk jadi seorang pemimpin, meningkatkan kesadaran diri dan manajemen murid. Bagus sekali Pak Dwi telah merencanakan strategi tersebut. Baik Pak, nanti saya akan juga bantu dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik tahap observasi. Semoga nanti bisa lancar menerapkannya apa yang telah Pak Dwi persiapkan. Setelah kegiatan observasi, nanti kita ngobrol lagi Pak, kira-kira apa yang sudah terlaksana dan apa yang belum. Oh iya Pak, untuk pelaksanaannya nih, kira-kira Pak Dwi siapnya kapan? Terima kasih Bu Rita. Amin doanya yang tadi. Semoga pada saat observasi anak sehat semua Bu Rita, sehingga bisa hadir dan insya Allah dalam minggu ini saya sudah siap Bu Rita. Terima kasih atas waktunya Pak Dwi. Semoga besok tidak ada halangan apapun sehingga kita bisa bertemu dan semua bisa berjalan lancar. Pak Dwi, saya kira obrolan kita di tahap pra observasi ini sudah cukup. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Baik Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Dan ini menandakan kalau kalian hari ini sehat semua. Nah, sebelum ke selanjutnya, ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Masuk semua. Sehat semua ya? Sehat semua. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita memohon kepada Sang Pencipta agar kita selalu diberi kelancaran dalam pembelajaran pagi hari ini. Nah, monggo untuk Mas Dafa memimpin di dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, berdiri Mas. Ya. Garuda 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur.
tinggal di hati kalian semua. Nah, tentunya untuk pagi hari ini kita hilangkan sejenak perasaan-perasaan yang mengganggu. Oke, ada mungkin tadi pagi yang merasa sedih. Wah, saungnya sidik, biasanya saungnya 5.000, disaungin 3.000. Akhirnya jadi sedih, jadi dongkol, jadi marah. Ada? Ada? Ya, baik Pak Guru, cek sekarang. Coba perasaan kalian hari ini. Coba nanti maju satu persatu mengungkapkan perasaannya hari ini. Ya, absen nomor 1, Mas Tanaka. Dari keempat perasaan itu, coba pegang salah satu, Mas. Senang? Ya. Kemudian absen nomor 2, Mas Dava. Senang juga. Kemudian absen nomor 3, Mas Dara. Perasaannya bagaimana? Perasaannya senang juga. Ya, lanjut. Absen nomor 4. Senang tapi sedih. Senang ya? Oke. Kemudian absen nomor 5. Senang juga. Ya, selanjutnya absen nomor 6. Ayo. Senang juga. Lanjut absen berikutnya. Senang juga. Oke, selanjutnya Mas Niam. Yang mana Mas Niam? Iya, iya. Perasaannya senang. Kemudian yang selanjutnya Mas Riki. Senang juga. Oke, lanjut. Perasaannya bagaimana? Perasaannya senang juga. Lanjut. Mas senang juga. Oke, lanjut. Ya, yang terakhir. Senang juga. Oke, alhamdulillah. Untuk pagi hari ini perasaan yang kalian miliki adalah perasaan semua. Berarti ini membuktikan kalau nanti kalian siap menerima pelajaran. Satu lagi adalah kita akan mulai permainan sebelah. Oke, jadi permainannya ini adalah hitam hijau. Permainannya apa? Permainannya hitam hijau. Nah, di sebelah kiri Pak Guru, berarti kalau kalian di sebelah kanan adalah berwarna hijau. Kemudian coba ngacung yang berwarna hijau dulu. Yang berwarna hijau ngacung. Hijau, gering-gering warnanya apa? Hijau. Kemudian yang sebelah kiri warnanya hitam. Warnanya apa? Hitam. Coba ngacung yang berwarna hitam. Yang berwarna hijau. Ngacung. Berwarna hitam. Hijau. Hijau. Nah, hijau malah hitam. Nah, hijau, hitam, 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 ya, hijau dan hitam. Nah, cara permainannya silahkan saling berhadapan, Kemudian tangan yang sebelah kanan untuk didekatkan dengan tangan yang sebelah kanan ke temannya. Ya, jangan ditempelkan. Ya, paling tidak ada jarak sekitar 5 cm. Ya. Tapi harus didekatkan, jangan berjauhan. Nah, cara permainannya, manakala Pak Guru bilang hijau, berarti yang berwarna hijau nanti berusaha untuk menghindar. Kemudian yang berwarna hitam harus berusaha mengejar atau berusaha untuk mendapatkan tangan dari yang berwarna hijau. Jelas? Jelas? Yang belum jelas? Jelas semua, oke? Siap? Siap? Didekatkan. Siap? Siap ya? Hitam. Kalau hitam berarti yang berusaha mengejar. Yang hijau jangan yang hitam berusaha memegang yang hijau terbalik. Atau malah jangan
Setelah menghindar semua, malah menghindar semua. Oke, kecekel orang fokus. Seperti D, siap, konsentrasi, fokus. Ya, didekatkan lagi. Siap, 1, 2, 3. Hijau. Harusnya hitam bagaimana? Harusnya malah menghindar, jangan malah koyak yang hijau. Ini harus satu lagi, konsentrasi harus kena. Satu lagi, konsentrasi harus kena. Siap? 1, 2, 3. Hijau. Baik, anak mengingatkan sekali lagi bahwa keyakinan dulu yang sudah pernah kita buat, masih ingat? Masih. Coba sebutkan keyakinan kelas yang dulu pernah kita buat. Mas? Ya, dilarang makan saat pelajaran. Kemudian? Ya, dilarang bergurau, tidak diperbolehkan bergurau atau bercanda pada saat bapak atau ibu guru sedang menjelaskan. Ada lagi? Masih mungkin? Tidak boleh? Tidak boleh apa? Tidak boleh mengotori kelas atau anak diwajibkan untuk menjaga kebersihan kelasnya. Berarti daya ingatnya masih bagus-bagus. Ya, kemudian anak-anak untuk pagi hari ini kita akan mencoba mempelajari tentang kelipatan bilangan. Jadi kelipatan di sini nanti kita akan mencari kelipatan tersebut itu dengan cara perkalian. Masih ingat pelajaran minggu lalu tentang perkalian? Masih. Tentang pembagian? Masih. Tentang penjumlahan? Masih. Tentang pengurangan? Masih. Masih ingat? Masih. Ya, coba aku tanya dulu sebentar, Mas Nawaf. Kalau 5 dikali 7 berapa? 35. Mas Dara, Mbak Dara, 3 dikalikan 7 berapa Mbak Dara? 3 dikalikan 7 hasilnya 20. Ada yang bisa? 3 dikali 7 berapa Mas? 21. Ya, satu lagi. Boleh ngaco ya sekarang ya, tidak 47. 8 dikalikan 4 hasilnya berapa? 8 dikalikan 4 hasilnya berapa? 32. Sekali lagi, 6 dikalikan 6 hasilnya berapa? 36. Baik, berarti untuk materi yang kemarin masih ingat ya? Nah, untuk sekarang anak-anak, jadi tujuan pembelajaran hari ini terkait dengan bilangan kelipatan. Ini anak diharapkan nanti bisa mencari kelipatan tersebut dengan cara perkalian. Kalau kemarin saja perkalian sudah bisa, otomatis dalam mengerjakan kelipatan bilangan tentu saja nanti juga bisa. Oke, baik anak-anak. Yang pertama akan Pak Guru jelaskan bagaimana cara mencari kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan. Nah, ada satu contoh soal, anak-anak disuruh mencari kelipatan 2. Kelipatan. Nah, caranya bagaimana? Untuk mencari kelipatan 2 ini bisa kita cari menggunakan perkalian. Langkah yang pertama, kelipatan 2 atau angka 2 ini kita tulis dulu 2 dikali 1. Ingat,
harus dikali 1 terlebih dahulu. 2 dikali 1 berapa? 2. Kemudian setelah 2 dikali 1, yang berikutnya adalah angka 2 kita tulis dulu, baru dikalikan 2. 2 kali 2 berapa? 4. Ada 4. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8. Dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya. Berarti untuk menentukan kelipatan bilangan bisa kita cari menggunakan perkalian. Nah, sebenarnya tidak hanya perkalian. Nah, untuk kelipatan bilangan ini bisa kita cari menggunakan cara penjumlahan. Tapi khusus hari ini kita fokus untuk yang perkalian. Kemudian kalau ada soal kelipatan 5. Cara mencarinya yang pertama, berapa kali berapa? 5 kali 1. Hasilnya berapa? 5. Jadi untuk kelipatan 5 ini, 5-nya kita tulis dulu. Baru yang kedua, 5 kali 2. Hasilnya berapa? 10. Kemudian 5 kali 3. Hasilnya berapa? 15. Kemudian 5 kali 4 hasilnya 20 dan seterusnya. Ada kesulitan? Tidak. Udah? Ada pertanyaan dulu ada? Ada? Tidak ada? Berarti sudah jelas semua ya? Ya. Untuk lebih jelasnya akan Pak Guru tampilkan video. Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 4 muatan pelajaran matematika kelipatan bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ayo perhatikan contoh berikut. Tentukan bilangan kelipatan 2. Sebelumnya, kita ingat kembali perkalian 2. 1 dikali 2, hasilnya 2. 2 dikali 2, hasilnya 4. 3 dikali 2, hasilnya 6. 4 dikali 2, hasilnya 8. Selanjutnya, dan seterusnya. Jadi, bilangan kelipatan 2 itu adalah 2, 4, 6, 8. Selain dengan perkalian, kita juga bisa mencarinya dengan menambahkan bilangan tersebut. Misalnya seperti ini. 2 ditambah 2, hasilnya 4. Selanjutnya 4 ditambah 2, hasilnya 6. 6 ditambah 2, hasilnya 8. Dan seterusnya. Jadi, kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut.
tentukan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Jadi, yang harus kita cari adalah kelipatan 3, tapi hanya 4 bilangan yang pertama. Kita ingat kembali perkalian 3. 1 dikali 3, 3. 2 dikali 3, 6. 3 dikali 3, 9. 4 dikali 3, 12. Nah, sesuai yang ditanya, hanya 4 bilangan. Ini sudah 4 bilangan. Jadi, 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama adalah 3, 6, 9, dan 12. Perhatikan contoh selanjutnya. Tentukan kelipatan 10 yang ada di antara 50 dan 100. Maksudnya, kelipatan 10 tetapi angkanya atau bilangannya lebih dari 50 tapi di bawah 100. Kita ingat kembali perkalian 10. 1 kali 10, 10. 2 dikali 10, 20. 3 dikali 10, 30. 4 dikali 10, 40. 5 dikali 10, 50. Selanjutnya 6 dikali 10, 60. Nah, bilangan 60 ini sudah melewati 50. Selanjutnya kita tinggal menghitung kelipatan yang berikutnya. 7 dikali 10, 70. 8 dikali 10, 80. 9 dikali 10, 90. Selanjutnya, kalau kita teruskan, 10 dikali 10 sama dengan 100. Sementara perintah soalnya hanya di antara 50 dan 100. Berarti bilangan yang lebih dari 50 dan di bawah dari 100. Jadi kelipatan 10 yang ada di antara 50 dan 100 adalah 60, 70, 80, dan 90. Nah, tentukan kelipatan 17 yang kurang dari 100. Baik, seperti ini ya. 1 di... Baik, anak-anak, setelah tayangan video tadi lebih paham, lebih jelas, tambah bingung malah. Ya, lebih jelas, lebih paham ya. Baik, kalau sudah jelas, atau mungkin masih ada pertanyaan, ada yang mengganjal Pak Guru, saya mau tanya yang bagian ini, kok masih belum jelas. Ada? 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 Mas Farel? Ada? Ya, baik, kalau tidak ada berarti sudah jelas semua. Nah, untuk tugasnya anak-anak, yang pertama, ini nanti Pak Guru sediakan soal ini. Ini ada dadadunya. Dadadunya ini membuktikan kalau ini adalah angkanya. Kalian tinggal menyebutkan kelipatannya. Silakan maksimal 5 saja. 5 maksimal 5 saja. Gitu. Ya, untuk tugas yang nomor 1 ini, yang mau mengerjakan siapa? Coba. Ayo, ngaco. Ya. Mas. 1 deh, berarti 1 Mbak Dara, terus Mbak Kanila, Mas Umpan dan Mas Tawa. Oke, silakan langsung ke sini Mas, jadi kelompok 1 di sini. Kemudian untuk tugas yang kedua, nanti Pak Guru sediakan dadu. Nah, setiap anak nanti perintah dadu. Nah, angka berapa yang muncul silakan ditulis di sini, oke? Yang bergantian dengan anak yang lainnya. Nanti otomatis nanti satu anak melempar dadu dengan angka yang berbeda. Nah, untuk tugas yang kedua ini, silakan yang mau mengerjakan tugas yang kedua, silakan lanjut. Jadi 1, 2, hasilnya yang baiknya. Oke, untuk kelompok 2 silakan untuk duduk di mejanya kelompok 2. Maksudnya di balik, maksudnya di balik.
digunakan dengan cara praktek. Nah, nanti Pak Guru polisi itu untuk videonya Pak Guru polisi silakan anak-anak untuk praktek, dan satu anak nanti menuliskan contoh. Mas Farel mungkin saya mencoba kelipatan dulu Pak Guru. Nah, silakan praktek dengan cara mengubah setiap satu nanti berubah ini angkanya ini. Jadi jangan sampai kok benda ini ngacet dan tiganya ngacet, jangan, nanti akan berubah terus sesuai dengan kelipatan yang dipilih. Jelas? Baik, untuk kelompok 3 silakan untuk menuju ke tempatnya. Ya, di bawah. Ini ya, nulis satu saja. Nulis satu saja. Nulis satu dulu. Nulis satu. Yang mau praktek dulu siapa? Mas jawab ya, dua di sini dulu, ini dulu. Oh, angka berapa Mas? Angka 2, silakan angka 2. Ini juga, ya. Kelompoknya di berapa? Ya. Kelompoknya kelompok 3. Silakan. Nanti ini ditulis dulu. Berapa sesuai dengan Mas? Bisa sih, tapi buat kita agak keras biar yang tulis mirip. Satu lagi silakan. Coba. Ya.
tambah 6 kali 3 kali 4 6 kali 5 6 kali 5. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi ada kelimatan 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan secara garis besar sudah belum semua. Oke, perlu berikan pos untuk kelompok 1. Oke. Dan kemudian kita akan lihat penampilan atau presentasi dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil yang tadi. Monggo.
Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah semua jawabannya. Yang terakhir, kita akan melihat kelompok 3. Untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya tadi. Ayo Mas Francisco. Teman-teman, saya akan pelimpahan dari kelompok kita. Pelipatan yang dua, 4, 6, 8, 10, 12. Pelipatan yang 3, 6, 9, 12, 15, dan 14. Lipatan bilangan 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Lipatan bilangan 5, 10, 15, 20, 25, 30. Pelipatan bilangan 6, 12, 18, 24, 30, dan 6. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini sama sekali tidak ada yang salah. Jadi soal-soalnya juga sudah dikerjakan, kemudian hasilnya juga sudah sesuai. Oke, jadi sesuai dengan kelipatan yang ditentukan di soalnya. Oke, jadi tidak ada yang salah. Oke, baik, kalau sudah silakan untuk tugasnya dikumpulkan dulu. Baik anak-anak, kalau tadi kita sudah selesai melaksanakan tugas secara kelompok, secara kelompok berarti nanti kolaborasi antara teman-teman yang lain untuk memecahkan suatu permasalahan. Permasalahannya apa? Tadi yang sudah Pak Guru berikan. Nah, untuk tahap selanjutnya anak-anak, ini Pak Guru hanya kepingin tahu seberapa jauh, seberapa dalam, seberapa jauh kalian menerima materi yang sudah Pak Guru sampaikan tadi. Menerima apa yang sudah Pak Guru berikan tadi dengan cara mengerjakan latihan soal. Oke, jadi nanti Pak Guru berikan soal, ada 4 soalnya, silahkan langsung dikerjakan di buku kalian. Soalnya tidak usah ditulis, oke? Jadi soalnya nanti Pak Guru tampilkan, kalian hanya langsung mengerjakan di buku kalian. Sudah jelas? Jelas, jelas? Sudah jelas? Soalnya ada 4. Bapak tulis ada 4. Yang pertama tentukan 6 bilangan kelipatan 5 yang pertama. Jadi anak-anak nanti hanya menyebutkan 5 kelipatan 6. Oke, hanya 5 saja. Kemudian yang kedua, tentukan kelipatan 8 yang kurang dari 50. Nanti anak-anak nanti membuat kelipatan 8 yang ditulis hanya yang kurang dari 50. Kalau 53, contoh ini 53, itu ditulis kan boten? Boten, karena 53 lebih dari 50. Kemudian yang ketiga, tentukan kelipatan 15 yang ada di antara 50
dan 100. Berarti di antara tengah-tengahnya. Antara 50 dan antara 100. Berarti kalau lebih dari 100 tidak usah ditulis. Atau yang kurang dari 50 ditulis apa boten? Boten. Berarti antara 50 dan 100. Kemudian yang kedua, tentukan kelipatan 22 yang ada di antara 100 dan 150. Berarti antara 100 dan 150. Lebih dari 150 tidak usah ditulis, kurang dari 100 juga tidak usah ditulis. Jelas? Jelas? Kalau jelas silahkan langsung dikerjakan. Langsung jawabannya saja ya. Kelipatan 5. Tadi yang 5-nya. Ya, orang untuk yang nomor 1 adalah tentukan 6 bilangan kelipatan 5. Oke, jadi kelipatannya 5, kalian menuliskan 6. Oke. Baik, sudah selesai ya anak-anak? Sudah. Baik, dari 12 kata tadi sudah 40 cek, sudah 40 lipat. Untuk nilainya juga sudah sangat luar biasa. Jadi membuktikan bahwa materi yang kita pelajari hari ini bisa diterima oleh kalian. Oke, bisa diterima. Nah, karena untuk nilai-nilainya juga sudah di atas KKM. Nah, kemudian anak-anak, nah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa dalam mencari bilangan kelipatan kita bisa mencari dengan konsep perkalian. Meskipun konsep penjumlahan juga bisa kita gunakan dalam mencari kelipatan di bilangan. Oke, nah untuk memperdalam materi selanjutnya, memperdalam materi yang kita terima hari ini, nah ini ada PR. Silakan untuk dikerjakan di rumah. Kemudian karena besok ada pelajaran matematika, jadi besok langsung bisa dibawa ke sekolah, ya? Nah, karena kita dalam weekend, jadi tidak boleh dikerjakan di sekolah, harus dikerjakan di rumah. Nah, alhamdulillah untuk pagi hari ini anak-anak pembelajaran dengan tema kelipatan bilangan kita sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya, besok, tepatnya hari Jumat, itu ada pelajaran matematika. Kita akan membahas materi tentang pecahan. Masih ingat pecahan dulu di kelas 3? Masih ingat ya? Masih ingat. Kita akan membahas mendalam lagi materi tentang pecahan. Yang kita dapat hari ini anak-anak dari 12 anak tadi yang sudah menyampaikan perasaannya, bahwa perasaan hari ini adalah perasaannya senang semua. Nah, ini membuktikan kalian di rumah hidup berkeluarga dengan keluarga kalian, dengan bapak, dengan ibu, dengan adik. Ini ada satu hal yang sangat luar biasa, dimana kalau kalian merasa senang di rumah ataupun di sekolah, ini perlakuan dari keluarga ataupun perlakuan dari bapak ibu guru tentunya juga sudah sangat luar biasa. Nah, Pak Guru mohon, Pak Guru berharap untuk pertemuan-pertemuan berikutnya perasaan-perasaan senang ini tetap ada, okay? Tetap ada dan tetap berlanjut sampai bahkan kalian sampai kakek nenek, sampai mempunyai cucu, ini perasaannya selalu happy atau selalu senang. Okay?
Nah, itu mungkin dari Pak Guru, anak-anak, segala kekurangan yang Pak Guru sampaikan. Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 9, saatnya untuk beristirahat. Oh, silakan. Selamat siang Pak Dwi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat siang, alhamdulillah baik dan luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan selamat Pak Dwi sudah melaksanakan rangkaian mengajar dan alhamdulillah berjalan lancar dengan baik ya Pak. Begini Pak Dwi, terkait dengan rangkaian mengajar Pak Dwi yang telah saya observasi sebagai rangkaian kegiatan supervisi. Hari ini kita ngobrol sebentar ya Pak dalam tahap pasca observasi. Terus bagaimana Pak perasaan Pak Dwi setelah tadi melaksanakan rangkaian mengajar? Terima kasih Bu Rita. Alhamdulillah untuk pelajaran tadi sangat luar biasa menurut saya. Saya sangat senang sekali karena pembelajaran hari ini membuat anak semakin aktif dan lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Meskipun masih ada beberapa anak yang belum maksimal dalam mengikuti pembelajaran tadi. Terkait tujuan pembelajarannya Pak, apakah anak sudah mencapai tujuan pembelajaran tersebut apa belum Pak Dwi? Kalau saya persentase berita dari tingkat keberhasilan pembelajaran tadi, tujuan pembelajaran itu sudah tercapai sekitar 78%. Nah ini dibuktikan dengan hasil anak itu tadi sudah di atas KKM. Meskipun persentase sisanya ini nilai anak masih di bawah. Baik Pak Dwi, mari kita identifikasi bersama. Jadi menurut Pak Dwi terkait pembelajaran yang tadi telah Pak Dwi laksanakan, itu apa menurut Pak Dwi yang sudah baik? Apa ada hal atau bagian mana yang menurut Pak Dwi masih perlu diperbaiki lagi? Untuk pembelajaran yang sudah saya rasakan tadi Bu Rita, itu menurut saya sudah berjalan dengan baik. Tapi saya juga belum maksimal. Masih ada beberapa anak yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, khususnya pada saat sesi diskusi kelompok. Yang kedua Pak, area pengembangan diri yang Pak Dwi punya rencana atau strategi ya Pak untuk mewujudkannya. Boleh Pak Dwi sampaikan rencana apa yang ingin Pak Dwi sampaikan? Baik Bu Rita, terkait dengan area pengembangan diri, ini saya akan lebih memfokuskan murid agar lebih aktif, berani mengungkapkan pendapat melalui permainan. Nah, tentunya dengan strategi itu, anak akan merasa lebih senang dan lebih aktif. Jadi Pak, terkait dengan rencana tersebut, kira-kira kapan Pak Dwi akan memulai kegiatan itu Pak? Untuk strategi melalui berbagai permainan tersebut, kita akan saya lakukan setelah pasca observasi ini, di mana setiap pembelajaran akan saya berikan macam-macam permainan. Harapannya dengan permainan tersebut, anak dapat meningkatkan rasa ingin tahu, anak juga merasa lebih senang dan tidak bosan. Dan selain itu, dengan permainan, pembelajaran akan lebih menyenangkan dan memotivasi anak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dalam mewujudkan rencana tersebut Pak, mereka siapa yang bisa menginspirasi atau yang bisa membantu Pak Dwi dalam melaksanakan rencananya? Baik Bu Rita, tentu saja untuk keberhasilan pembelajaran ini tidak tergantung dari saya pribadi. Masih ada peran-peran yang lain di balik itu semua, yaitu yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah lainnya, yang lainnya adalah rekan sejawat guru yang lain. Nah, melalui koordinasi bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat, saya bisa tahu kelebihan dan kekurangan saya dalam mengajar. Dan itu menjadi refleksi saya buat saya untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, agar lebih baik, maksimal dan hasilnya dicapai murid sesuai dengan harapan saya seperti itu. Sangat luar biasa Pak Dwi. Semoga kita sebagai pendidik dapat meningkatkan kualitas pendidikan ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Dwi. Sama-sama.